Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin, kaum muslimah, akhwani wa akhwati, para bapak dan para ibu yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu makhluk yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau makhluk-makhluk yang lain dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu satu arah. Satu arah. Malaikat misalkan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu satu arah. Dia akan selalu taat dan tidak ada kecenderungan sama sekali maksiat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memfirmankan tentang para malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi mereka enggak pernah maksiat kepada Allah atas perintahnya dan mereka selalu mengerjakan yang diperintahkan. Adapun binatang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selaras dengan nalurinya, tidak pernah keluar dari naluri. Kalau kita lihat ayam, kucing, gajah, sapi, ular, binatang buas, dia akan hidup sesuai dengan nalurinya. Bangun pagi, cari makan, sore pulang. Begitu, tidak pernah keluar dari naluri yang ada. Oleh karena itu, makhluk-makhluk itu garisnya jelas. Jadi garisnya jelas karena mereka sikapnya juga jelas. Beda dengan manusia. Manusia itu Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai makhluk yang mempunyai hak untuk taat, mempunyai hak untuk maksiat. Kalau bahasa ini benar. Dalam artian, kalau orang itu berkehendak untuk taat, maka dia bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia berkehendak untuk maksiat, maka dia juga bisa menjalankan kemaksiatan itu. Oleh karena itu dalam Al-Kahfi Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Kalau mau beriman silahkan beriman, kalau mau kufur silahkan kufur. Toh nanti semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah, untuk itu, untuk menentukan manusia ini sebagai ahli taat atau manusia ini sebagai ahli maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai macam ujian. Ujian itu bisa berupa perintah. Apakah orang itu menjalankan perintah itu sehingga dia menjadi ahli taat, mendapatkan pahala, ataukah dia tidak mau atau menjalankan perintah tersebut. Ujian itu bisa berwujud larangan. Yang mana dengan larangan itu, kalau seorang mau meninggalkan larangan yang Allah larang, maka dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian dia nuruti hawa nafsunya, dia tidak mau untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, maka dia akan terjerumus ke dalam kehinaan. Lah, ujian itu pun ada yang berupa ujian-ujian kehidupan. Ujian-ujian kehidupan itu ada yang sifatnya sekup personal, ujian ekonomi, sakit, gitu ya,
kondisi pribadi, ada yang skop keluarga. Yani anaknya sakit, istrinya ini, dan macam-macam. Ada ujian itu yang kayak yang kita alami sekarang. Skopnya itu adalah skop nasional bahkan internasional. Ini adalah satu kepastian para ikhwah dalam hidup. Yang mau nggak mau pasti akan dialami dan dijalani oleh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Ini wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan uji kalian. Kadang-kadang ujian itu ujian hidup ya. Kadang-kadang ujian itu berupa bisyar, kejelekan, sesuatu yang tidak menyenangkan. Sulitnya ekonomi, sakitnya ini kesehatan, kemudian ini kondisi yang tidak menyenangkan. Itu namanya ujian yang berupa sesuatu yang tidak menyenangkan dalam pandangan kita. Wal khair, kadang-kadang ujian itu berwujud sesuatu yang menyenangkan. Jadi sesuatu yang menyenangkan. Karena semua yang ada di muka bumi ini ujian. Menyenangkan atau tidak menyenangkan. Tapi ingat, semua ujian itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian nanti akan diuji. Kenapa para ikhwah? Dan ini saya katakan, ini saya ungkapkan berkaitan dengan Ramadan kita kali ini. Ya. Ramadan kita kali ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan pada diri kita 3 macam ujian. Ada ujian yang berupa perintah. Syariat Ramadan. Puasa Ramadan, kemudian salat tarawih, terus Al-Qur'an, bersedekah, dan amal-amal Ramadan yang lain. Yang itu adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada ujian-ujian itu yang berupa larangan selama Ramadan ini. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Selama bulan Ramadan. Ramadan ini beda dengan Ramadan-Ramadan yang lain. Kita berada dalam kondisi khusus. Yang itu berbeda dengan kondisi-kondisi yang sebelumnya. Mungkin nggak pernah terbayangkan. Yani pada diri sebagian di antara kita bahwasanya kita suatu ketika akan ngimami tarawih di rumah kita masing-masing. Kalau biasanya kita Ramadan itu cari masjid yang imamnya paling enak, yang paling khusyuk nuansanya, yang paling sesuai dengan sunnah. Ternyata pada bulan ini kita harus sekarang menjadi imam sendiri di rumah-rumah kita untuk kawasan zona-zona merah yang tidak ada salat tarawih di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Nuansa berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Apakah kemudian kita akan berhasil melewati ujian ini? Ataukah kita gagal dalam melewati ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini? Apa hikmah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai macam ujian kehidupan, ujian ketaatan, ujian keimanan, ujian kemaksiatan, dan berbagai macam ujian-ujian kehidupan? Untuk mengetahui kadar keimanan kita. Apakah kita hanya mau beriman dalam kondisi enak, nyaman, ataukah kita termasuk orang-orang yang istiqamah, baik dalam kondisi susah maupun dalam kondisi senang, kita tetap dalam keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyinggung ini dalam awal-awal Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamannallahu alladhina sadaqu wa laya'lamannal kadhibin. Apakah orang-orang itu mengira mereka akan dibiarkan tatkala mereka mengatakan amanna, kami telah beriman, lalu mereka enggak diuji? Tidak. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian sehingga kami tahu dengan nyata, terbukti nampak ke permukaan, alladzina sadaqu, siapa yang jujur dalam imannya, dan siapa orang-orang yang buah bibir tok keimanannya, dusta dalam keimanannya. Itu yang pertama. Yang kedua, berbagai macam ujian kehidupan yang kita alami, semacam yang terjadi pada saat ini, yang skopnya nasional. Itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menghapus dosa-dosa kita, agar tatkala kita menghadap Allah dengan dosa seminimal mungkin, kalau bisa sudah terbebas dari dosa-dosa kita.
manusia itu makhluk yang Allah ciptakan dalam kondisi lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu zaluman jahula. Wis bodoh, wis zalim. Dan manusia itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata'. Semua anak Adam itu banyak salahnya. Mesti banyak terjerumus dalam perbuatan dosa, terutama pada zaman sekarang. Yang media-media orang berbuat maksiat itu tidak kayak zaman dahulu. Yang susah sekarang, alat-alat yang ada di hadapan kita, yang selalu di saku kita memudahkan orang itu berbuat maksiat. Jadi maka dosa manusia itu akan semakin banyak. Salah satu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba, agar dosa itu tidak dibawa mati. Agar dosa itu tidak sampai ke padang mahsyar. Agar dosa itu tidak menjerumuskan kita nanti di hari akhirat di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan ujian dan cobaan di dunia untuk mengikis dan menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dosa-dosa kecil terutama, karena dosa-dosa itu yang paling sering hinggap pada diri umat manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala ghammin wala hammin wala hazanin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya." Tidak ada seorang muslim pun yang terkena musibah, letih, capek, gundah gulana, kesedihan, sakit gitu ya. Sampai pun dia terkena duri. Kata Rasulullah SAW di akhir hadis tadi, hatta syaukah yushakuha. Sampai pun dia itu terkena duri, terkena duri pun yang dia sakit karena duri itu, illa kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya. Kalau kita mengetahui hadis-hadis semacam ini, hati kita itu tentrem. Berbagai macam ujian dan musibah kehidupan yang mesti dialami oleh umat manusia, kita itu ayem, tentrem, karena dengan itu kita tahu pahala besar yang Allah janjikan tatkala nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah satu di antara hikmah besar berbagai macam musibah dan ujian yang menimpa kehidupan umat manusia, bahwasanya sebenarnya ujian itu adalah salah satu di antara tanda bahwasanya Allah itu cinta pada hamba tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sungguhnya Allah itu apabila cinta pada suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Orang kalau diuji, faman radhiya falahu ridha. Orang yang ridha dengan ujian itu, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Wa man sakhita falahu sukhط. Tapi yang kemudian dia itu menolak, dia itu kemudian enggak mau, mengecam, dan macam-macamnya, malah mengungkapkan kata-kata yang enggak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ujian manusia yang paling berat di muka bumi itu bukan orang kafir. Ujian manusia yang paling berat di muka bumi ini para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Kemudian yang semisal, kemudian yang semisalnya. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Rasulullah SAW, apabila Allah setelah menetapkan derajat seorang hamba di akhirat, dia akan menempati surga yang tinggi dengan rahmatnya. Ternyata amal yang dilakukan oleh hamba tersebut tidak mencapai derajat tersebut. Padahal Allah menginginkan fulan ini akan berada di tempat yang tinggi itu di surga. Maka ibtalah, Allah akan mengujinya. Allah akan mengujinya. Yang dengan ujian itu akan menggugurkan dosanya. Dan kalau dia sabar, dengan ujian itu Allah akan meninggikan derajatnya sehingga dia mencapai derajat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, karena musibah yang sekarang menimpa, khusus mengenai masalah Covid ini, musibah yang sekarang menimpa kita, salah satu di antara hikmah besarnya adalah menunjukkan kemahabesaran Allah dan kefakiran kita. Manusia itu nggak ada apa-apanya, fakir, tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah yang maha besar. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah
Wallahu huwal ghaniyyul hamid dalam surat Fatir ayat 15. Yani wahai sekalian manusia, antumul fuqara, kalian adalah orang-orang yang fakir, orang yang sangat butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah Subhanahu wa taala dia yang maha kaya, yang maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala menurunkan makhluk ke muka bumi yang tidak bisa terlihat oleh kasat mata, tapi menggoncangkan dunia. Mana kekuatan militer yang selama ini diagung-agungkan? Mana kekuatan medis yang selama ini didengung-dengungkan? Mana kekuatan ekonomi yang selama ini mulia-muliakan? Mana berbagai kekuatan teknologi yang selama ini dibangga-banggakan, bahkan dituhankan? Sekarang porak-poranda menghadapi makhluk kecilnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sunnatullah. Tatkala manusia itu sudah mulai menyombong, maka Allah akan menurunkan satu bukti kecil bahwa manusia tidak punya kekuatan apa-apa. Firaun. Tatkala di puncak kesombongannya, Allah menurunkan peringatan kecil berupa lalat, berupa nyamuk, berupa kodok, berupa serangga. Namrud dengan puncak kesombongannya, Allah mematikan hanya dengan seekor lalat. Dan tatkala manusia sekarang sudah merasa di puncak teknologi dan puncak kemajuan, Allah menurunkan satu wabah yang mengguncangkan dunia pada saat ini. Semoga wabah ini menjadikan kita sadar akan kelemahan kita dan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mampu melewati ujian-ujian ini, ujian ketaatan Ramadan, ujian kemaksiatan, larangan-larangan Ramadan dan larangan-larangan yang lain, dan ujian kehidupan ini. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang mukmin, yang ditinggikan derajatnya oleh Allah dengan berbagai macam ujian yang ada. Wallahu a'lam. Itu sebagai mukaddimah dari kajian kita pada pertemuan kita kali ini. Saya kembalikan kepada host dan pengantar acara. Nah, ya, Masya Allah. Nggih, monggo. Taib. Emas itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Maka zakatnya sangat jelas. Zakat itu para ikhwah itu mempunyai dua syarat utama. Satu, mencapai nisab. Dua, nisab itu dimiliki selama 1 tahun Hijriah. Jadi satu, mencapai nisab. Nisab itu batas minimal orang itu wajib zakat. Di bawah itu nggak wajib zakat. Di atas itu, pada waktu batas itu ke atas jelas wajib zakat. Yang kedua, nisab itu dimiliki selama 1 tahun. Nisab itu dimiliki selama 1 tahun. Lah, berapa nisabnya emas? Ini nisabnya emas itu 20 dinar. Kata Rasulullah SAW, yani walaysa 'alaika syai'un, yani illa yani idza balagha 20 dinara. Dan kamu tidak wajib mengeluarkan zakat emas kecuali kalau mencapai 85 dinar. 85 dinar.
Berapa itu 80? Kecuali mencapai 20 dinar, 20 dinar, mencapai 20 dinar. Berapa itu 20 dinar? 20 dinar, 1 dinar itu 1 mithqal. 1 mithqal itu 4/4 gram emas murni. Jadi 20 kali 4/4, 20 kali 4/4 sama dengan 85. Oleh karena itu, nisabnya emas itu 85 gram emas murni. 85 gram emas murni. Gitu ya. Lah bagaimana kalau emasnya itu nggak murni? Emas murni kan 24 karat ya. Bagaimana kalau emasnya nggak murni? Dikonversikan aja. Dikonversikan dalam artian emas murni itu kan 24 karat. Emas yang Anda miliki misalkan 20 karat. Berarti kalikan 24 per 20 kali 85. Sama dengan berapa? Itu nisab emas yang ada di tangan Anda, yang itu 20 karat. Kalau emas yang Anda miliki itu misalkan ya 18 karat, berarti 24 per 18 kali 85, begitu. Jadi semakin rendah karatnya, semakin tinggi nisabnya. Jadi kembali kepada patokan 85 gram emas murni itu nisabnya. Emas ini jadi pertama kali memiliki emas 85 gram. Pertama kali memiliki emas 85 gram itu berarti Anda pertama kali memiliki emas 1 nisab. Tunggu sampai 1 tahun. 1 tahun Hijriah. 1 tahun Hijriah. Apabila 1 tahun Hijriah, selama 1 tahun, pada nanti setahun, misalkan Anda memiliki emas 85 gram, itu sekarang. Ramadan depan, apabila emas itu masih saya memiliki emas 85 gram emas, atau bahkan lebih, maka Anda wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi misalkan Ramadan depan, saya memiliki emas sekarang ini 85, tahun Ramadan depan misalkan 100. Ya berarti saya wajib mengeluarkan zakat dari emas tersebut. Wallahu a'lam. Berapa zakatnya? Zakatnya rubu'ul usyur, 1/40. 1/40 kalau dipresentasikan menjadi 2,5. Jadi kalau punya 100 gram, ya berarti 2,5 gram. Emas apa aja itu? Emas, semua emas yang dia miliki. Emas batangan maupun emas yang dipakai. Itu pendapat yang lebih kuat. Jadi emas batangan maupun emas yang dia pakai. Wallahu a'lam. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Pripun, Pak? Nggih. Jadi pertama Bang nggih, Masya Allah. Perihal masalah COVID ini alami atau COVID ini nggak alami, dalam arti buatan manusia dengan berbagai macam yang disampaikan di media, bahwasanya itu adalah kebocoran dari lab yang ada di Wuhan dan macam-macamnya itu. Jadi itu adalah pembicaraan skala nasional dan internasional. Dalam arti itu masalah baru kita terima kalau ada sumber yang kuat dan terpercaya. Bahwasanya memang itu adalah dibuat oleh kelompok tertentu untuk tujuan tertentu, kemudian entah diinginkan memang semacam ini atau memang itu bocor. Atau memang itu kebocoran. Tapi yang penting, jadi yang kita lakukan sekarang adalah mensikapi diri kita sendiri. Yang penting sekarang entah ini COVID ini dibuat atau COVID ini tidak dibuat, alami murni dari musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang penting sekarang gejalanya kita rasakan. Ini gejalanya kita rasakan. Lah, bagaimana kita mensikapi gejala ini? Itu yang lebih penting untuk kita bicarakan. Bagaimana kita mensikapi untuk diri kita dan untuk yang mampu kita lakukan. Contoh, gambaran yang paling mudah. Itu yang sering saya bahasakan, sejak dulu saya bahasakan dengan adaptasi dengan takdir. Contoh,
Jenengan misalkan dari Jakarta mau ke Bandung, naik perjalanan darat. Sudah diancur-ancur ingin ini untuk agar nggak macet berangkat malam hari. Ini agar nggak macet ke tol dan macam-macamnya gitu ya. Qadarullah, ternyata di tengah jalan macet total. Macet total. Tatkala macet total semacam itu, ini sikap seorang muslim yang paling baik sudah nggak usah bicarakan macet ini karena konspirasi jalan raya, macet ini karena ada yang buat, macet ini karena itu urusan PJR. Ini itu urusan pemerintah yang ngatur jalan raya. Jadi biar mereka yang ngatasi itu. Yang paling penting untuk kita lakukan adalah apa yang harus saya lakukan sekarang ini di dalam mobil agar macet ini berbarokah. Agar macet saya ini berbarokah. Mau cari berita total juga kita nggak bisa berbuat apa-apa. Mau ngamuk-ngamuk juga malah dosa. Mau apa? Bagaimana caranya agar kita yang sekarang itu terdampak macet tadi ya, itu menjadikan macet itu berbarokah. Toh waktu akan berjalan dengan sendirinya dan nanti macet itu akan lewat dengan sendirinya karena itu ada yang ngurusi, maksudnya PJR-nya yang ngurusi. Kita mendapatkan keberkahannya. Bisa jadi 1 jam kita selesai mendengarkan satu kajian. 1 jam kita selesai membaca Al-Quran dan macam-macam. Yang itu kadang-kadang tidak dapat untuk kita lakukan saat kondisi normal. Begitu juga dengan kondisi COVID yang ada sekarang ini. Ini kondisi COVID yang ada sekarang ini, entah ini alami dari Allah Subhanahu wa taala, ujian pada seorang hamba, entah ini adalah kebocoran lab Wuhan, entah ini adalah kesengajaan dari sebagian kalangan. Yang penting sekarang ini kita terkena dampaknya. Ini kita terkena dampaknya. Dan bagaimana dalam kondisi kita itu mampu mensikapi dengan sebaik-baiknya untuk bagaimana ujian yang kita lewati dan mendapatkan anugerah terbesar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallah. Ya. Baik, Ustadz, ini juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat. Barangkali dibantu Mas Almas untuk menseleksi dulu, Mas. Yang mungkin relevan dulu, silakan. Bismillah, Ustadz. Ada pertanyaan, bagaimana jika ingin mendapat pahala itikaf di kondisi saat ini yang dimana masjid-masjid banyak ditutup? Syukran, jazakallahu khairan. Masya Allah. Ana senang dengan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Itu menunjukkan bahwasanya banyak di kalangan kaum muslimin yang semangat untuk meraih keberkahan Ramadan dengan semulia-mulianya. Tapi ada satu masalah yang perlu untuk dipahami. Ibadah yang terbaik itu ibadah yang paling sesuai dengan kondisi. Jadi ibadah yang terbaik itu ibadah yang paling sesuai dengan kondisi. Apa maksudnya? Kalau kondisi kita saat itu apa, maka itulah ibadah terbaik saat itu. Anda sebagai orang kaya, maka bagaimana menggunakan harta Anda untuk beribadah? Anda sebagai orang miskin, bagaimana menjadikan kemiskinan Anda untuk meraih pahala? Anda sebagai pejabat, bagaimana menggunakan jabatan Anda untuk meraih pahala? Anda sebagai rakyat jelata, begitu. Begitu. Jadi begitu juga para ikhwah yang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kondisi aman, bagaimana dalam kondisi aman itu kita memaksimalkan kebajikan? Kalau kondisi nggak aman, qadarullah misalkan ada perang, gitu ya. Bagaimana dalam kondisi perang itu kita meraih kemuliaan dan begitu. Amal yang terbaik itu amal yang sesuai dengan kondisi. Nah, berkaitan dengan kondisi semacam ini para ikhwah ya Allah, kalau pertanyaannya tadi, itu adalah tentang masalah etika. Etika itu mempunyai keutamaan yang besar. Etika itu memiliki keutamaan yang besar. Ada 2 kemungkinan masalah. Kemungkinan yang pertama, yang bertanya tadi adalah orang yang terbiasa etikaf di Ramadan berikutnya, Ramadan yang lalu. Orang yang terbiasa etikaf di Ramadan yang lalu. Tatkala orang itu sudah terbiasa etikaf di Ramadan yang lalu, dan dia sebenarnya sudah meniatkan untuk etikaf di Ramadan ini, tapi ternyata kondisi sekarang semacam ini jadi nggak boleh etikaf dan yang lainnya, maka dia tetap mendapatkan pahala etikaf meskipun nggak etikaf, meskipun tidak etikaf. Kenapa? Itu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safar."
kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahiha. Apabila seorang hamba itu sakit atau dia sedang safar. Apabila seorang hamba itu sakit atau dia safar, maka ditulis pahala bagi dia mendapatkan pahala sempurna kayak yang biasa dia amalkan dalam kondisi sehat dan tidak musafir. Kemurahan Allah Subhanahu. Ini kalau ada orang itu biasa puasa Senin, Kamis, biasa. Suatu hari sakit, nggak bisa puasa Senin. Meskipun hari Senin itu dia makan, dia minum, dia tetap mendapatkan puasa Senin. Kalau dia itu biasanya puasa Daud, biasa puasa Daud. Suatu hari dia safar dan berat kalau harus puasa, karena musafir, maka dia tetap mendapatkan pahala. Kalau memang dia itu biasanya sholat malam, tapi suatu ketika dia itu sakit, nggak bisa bangun malam, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat malamnya, meskipun dia nggak sholat. Kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maksimalkan amal tatkala kita sehat, tatkala kita longgar. Insya Allah tatkala kita sempit, pahala itu tetap Allah berikan kepada kita. Lah orang itikaf pun demikian. Orang yang biasa melakukan sholat itikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kondisi normal, kemudian dia itu kondisi sekarang ini nggak bisa itikaf, maka dia tetap akan mendapatkan pahala itikaf meskipun nggak itikaf. Taib yang pertama. Yang kedua, Indonesia ini dari ujung Sabang sampai Merauke itu tanah yang sangat luas. Kita tahu dalam berbagai keterangan di media, tidak semua daerah itu zona merah. Ada zona-zona yang masih hijau. Di daerah-daerah pedalaman yang terisolir, di pulau-pulau pedalaman atau apa yang terisolir, yang di daerah itu pemerintah daerahnya menetapkan masih membolehkan untuk iktikaf secara normal, iktikaflah. Taib. Yang ketiga, sekarang bagaimana dengan kondisi kalau ada orang terhalang, tidak bisa melakukan iktikaf karena dia berada di red zona, di zona merah, yang tidak bisa terhalang. Apa hanya nganggur, malah guyonan, malah apa? Tidak. Amal ibadah yang mampu dilakukan tanpa harus iktikaf, lakukan dengan baik, dengan niat. Seandainya ini tidak ada masalah, saya akan iktikaf di masjid, baca Quran, di rumah rajin, sholat sunnah, jadi itu amal-amal yang dulu biasanya itu dia lakukan pada waktu iktikaf, itu dilakukan di rumah, maka semua pahala iktikaf akan tetap dia lakukan. Yang terhalang iktikaf itu kan di masjidnya. Amal iktikafnya kan nggak terhalang. Sholatnya, dan macam-macamnya itu tidak terhalang dengan adanya kondisi yang semacam ini. Dan saya katakan jangan paksakan untuk tetap iktikaf jika memang pemerintah melarang. Karena dalam kondisi semacam ini, ketaatan kepada pemerintah demi maslahat yang lebih besar diutamakan dibandingkan dengan maslahat yang pribadi. Toh pahala iktikaf itu tetap kita dapatkan meskipun orang itu tidak melakukannya, kalau dia itu punya niat yang kuat dan dia sudah terbiasa melakukan amal perbuatan tersebut. Wallahu a'lam. Nah, ya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan materi sesi kedua, Ustaz. Silakan, Ustaz. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita bicarakan tadi tentang masalah hikmah-hikmah dari COVID, ujian yang Allah berikan kepada kita, muncul masalah baru, yaitu kita sekarang di Ramadan. Apakah COVID ini menghalangi kita mendapatkan pahala Ramadan? Apakah COVID ini menghalangi kita mendapatkan keutamaan agung Ramadan? Saya katakan tidak. Saya katakan tidak, kalla sama sekali tidak. Kenapa para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Keutamaan Ramadan itu bulan yang sangat agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa hulikat abwabun nar wa sufiddati syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Apa artinya? Bisa jadi artinya adalah pintu surga memang dibuka, sebagaimana pendapat sebagian para ulama. Bisa jadi artinya itu adalah semua varian amal kebajikan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua varian amal kebajikan dibuka oleh Allah Subhanahu
yani wa ta'ala. Di bulan Ramadan ini ada sholat, ada puasa, ada sholat malam, ada zakat, ada zakat fitri, ada ini, dan ada yani macam-macamnya. Yani ada macam-macamnya. Sehingga siapapun yang melakukan amal-amal kebajikan itu, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa hulikat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Dan ditutup pintu-pintu neraka. Tatkala ditutup pintu-pintu neraka, maknanya adalah pintu-pintu neraka benar-benar ditutup. Sebagian para ulama mengatakan puasa itu menghalangi orang berbuat maksiat, yang dengan itu seakan-akan pintu neraka ditutup untuk dia. Wa sufitatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu, tidak bisa leluasa menggoda umat manusia karena manusia dalam ketaatan. Dan berbagai macam kebaikan dan kemuliaan Ramadan khususnya secara umum, dan amal puasa dan qiyam Ramadan secara khusus. Lah, berbagai kemuliaan ini apakah kemudian bisa jadi untuk apa ya? Apakah terhalangi dengan adanya COVID-19 ini, wabah ini? Tidak. Tidak ada satupun yang mampu menghalangi kemuliaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi menambah kebaikan. Gambarannya bagaimana? Pertama, saya katakan tidak menghalangi, bahkan bisa jadi menambah. Gambarannya bagaimana? Pertama, amal itu semakin berat, semakin besar pahalanya. Jadi bukan berarti cari amal yang berat ya. Amal itu kalau bisa cari yang ringan. Amal itu kalau ada dua pilihan, ringan, berat, cari yang ringan, itu yang lebih nyunah. Jadi kalau nyunah waktu subuh, bangun-bangun itu musim dingin banget. Menggigil gitu ya, apalagi di puncak gunung. Di hadapan Anda mau wudu itu ada dua pilihan. Mau pakai air dingin atau mau pakai air hangat, dua-duanya siap. Terutama di rumah-rumah yang mewah biasanya itu kan ada air dingin, ada air panas. Dan begitu juga kadang-kadang itu di rumah-rumah biasa aja bisa ngangeti. Dalam kondisi ini mana yang lebih utama? Angetkan air, karena itu lebih mudah. Dan amal itu kalau bisa dilakukan dengan lebih mudah, maka itu yang lebih sesuai dengan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Innallaha idza khayyara baina amrayn ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsman. Rasulullah itu apabila diberi pilihan dua pilihan, maka beliau milih yang termudah selagi tidak dosa. Tapi kalau dalam satu kondisi tidak ada pilihan kecuali amal yang berat, maka semakin berat amal, semakin besar pahalanya. Semakin berat amal, semakin besar pahalanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebut salah satu di antara pahala yang bernilai jihad itu adalah isbahul wudu indal makarih. Yani indal makarih. Wudu sempurna meskipun nuansanya berat. Dia sendiri gigil, udara dingin, tapi wudu nggak epek-epek aja. Tapi wudu sempurna. Syarat, rukun, wajib, sunnahnya itu sempurna, maka itu wudu yang sangat mulia. Dalam masalah puasa misalkan, Rasulullah SAW bersabda, man shama yauman fi sabilillah ab'adallahu wajhahu an-nar sab'ina kharifah. Riwayat Muslim. Barang siapa yang puasa sehari tatkala jihad, orang itu sedang jihad, sedang perang, jadi capek, berat, jadi manggul senjata melawan musuh, kondisi berat. Tapi kemudian dia masih melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa semacam ini mempunyai nilai lebih. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Allah akan jauhkan orang tersebut dari neraka 70 tahun. Kenapa kok semulia itu? Karena berat. Jadi karena berat. Begitu juga dengan hari-hari ini. Ibadah Ramadan, ibadah jadi pada hari-hari ini ujiannya berat. Gawanannya itu berat. Kalau kemarin itu kan nuansanya itu benar-benar nuansa Ramadan. Masya Allah, masjidnya penuh, pengajian di mana-mana. Dan kalau nuansa itu nuansa Ramadan, hati itu
melakukan amal kebajikan itu terbawa arus. Kayak jenengan pas umroh gitu loh Pak. Ini, jenengan pas umroh, pas haji itu kan nggak ada berat. Jadi berangkat sebelum azan, sholat duhur jam 10 sudah berangkat, sholat subuh jam 3 sudah berangkat. Kenapa? Nuansa mendukung. Tapi kalau di rumah, boro-boro jam 3 budal di masjid. Jam 3 tangi gue sapi. Ini ya, boro-boro jam 10 budal di masjid. Azan itu udah berangkat, itu bagus. Kenapa? Nuansa nggak mendukung. Dalam kondisi nuansa nggak mendukung semacam ini, kemudian orang itu masih tetap berjuang untuk sholat jamaahnya rajin, puasanya benar, yakni menggunakan waktu sebaik-baiknya, dan itu maka pahala akan semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang kedua. Sebenarnya COVID ini tidak menghalangi semua amal, para ikhwan sekalian. Tidak menghalangi semua amal. Masih banyak berbagai macam amal kebajikan yang bisa dilakukan tanpa harus ke masjid. Bagi ini Anda bicara ini bagi red zone ya, yang memang ke masjid yang terlarang. Kalau di daerah-daerah yang ke masjid masih normal, kayak di kampung-kampung yang itu masih hijau royo-royo, itu sih nggak ada masalah, kita nggak bicarakan itu. Tapi kita bicara secara skup nasional yang itu adalah zona merah, terutama wilayah yang Gresik atau Sidayu secara khusus. Karena anak di desa Purwodadi, Sidayu, ini Gresik. Dan Gresik itu ini jelas zona merah. Zona merah salah satu yang zona merah itu Kecamatan Sidayu. Ini dan dari Kecamatan Sidayu yang zona merah itu Purwodadi di sana sendiri. Di satu tempat Anda tinggal maksudnya. Lah, di daerah-daerah semacam itu yang memang masjid-masjid tertutup, maka tidak semua amal kebajikan itu nggak bisa dilakukan. Puasa masih bisa. Sedekah, Masya Allah, zaman sekarang terbuka lebar. Bahkan sangat terbuka lebar. Kata Rasulullah SAW, "Man sa'a ilal armalati wal masakin." Wal yatama, barang siapa yang berusaha ngopeni anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang janda, maka dia itu kalqaimi lailan wasaimi nahara. Kayak orang yang puasa malam hari, ya kan? Kayak orang yang puasa siang hari, qiyam malam hari. Qiyam itu malam hari. Wallah. Nah, jadi masih banyak amal-amal kebajikan yang tilawatul Quran dan macam-macamnya masih bisa untuk dilakukan. Yang ketiga, adapun amal-amal itu berkaitan dengan masjid. Saya katakan tadi barusan dalam pertanyaan tadi bahwa barang siapa yang terbiasa melakukan amal kebajikan, kemudian suatu saat terhalang dari amal kebajikan tersebut, maka dia tetap mendapatkan pahalanya secara sempurna. Suatu hari dalam Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berangkat perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang tahun ke-9 Hijriah di musim panas. Jadi kan coba bayangkan daerah Rasulullah kota Madinah musim panas, Saudi musim panas. Saudi musim panas itu jam 12 malam itu sumuk. Jam 2 Saudi musim panas, kalau telur siang harinya dengan taruh di di bawah matahari di atas batu itu matang. Kayak dipanggang. Panas. Dalam kondisi itu berangkatlah mereka kaum muslimin bersama Rasulullah SAW menuju Tabuk. Tabuk itu di perbatasan Syam. Menuju daerah Tabuk. Jauh. Pakai mobil, belum ada mobil zaman itu, apalagi pesawat. Jalan kaki, sebagiannya naik kuda, sebagiannya jalan kaki. Naik gunung, belum ada jalan lempeng, belum ada tol. Naik gunung, turun lembah, gitu ya. Capek, berat, tatkala mereka istirahat. Rasulullah umulkan para sahabatnya, kemudian beliau mengatakan, "Inna aqwaman bil madinati khalfana ma salakna syi'ban wala wadiya illa wa hum ma'ana fih habasahumul udur." Para sahabat sekalian, kata Rasulullah SAW, saat ini ada orang-orang di kota Madinah yang nggak ikut perang, yang nggak ikut jihad, nggak ikut pergi, yang mereka ketinggalan, nggak ikut berangkat. Masalakna syi'ba, tidaklah kan kita itu melewati lembah, melewati kengkang antar gunung, melewati lembah. Illa wahum ma'ana, kecuali mereka itu bersama kita.
sama-sama mendapatkan pahala kayak pahala kita. Kenapa? Habasahumul udru. Karena mereka tertahan oleh uzurnya. Uzur ada yang karena sakit, ada yang karena apa. Nggak bisa berangkat, mau jihad. Ini mau perang, ini melawan orang-orang kafir kalau sakit sebelum sampai ke medan perang udah wafat duluan. Sakit, nggak bisa berangkat, tertahan. Itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang Anda katakan di depan tadi, yang tertahan, jangan disesali. Insya Allah pahala tetap didapatkan. Kalau memang kita terbiasa melakukan itu. Yang nggak tertahan, maksimalkan. Sholatnya, puasanya, sedekahnya. Yang nggak tertahan, maksimalkan. Insya Allah Ramadan kali ini akan memberikan nilai tersendiri yang tidak dimiliki oleh Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Dan menjadi pelajaran kepada kita untuk Ramadan-Ramadan berikutnya. Salah satu di antara yang hari-hari ini sering muncul pertanyaan adalah, Ustadz bagaimana harus jadi imam? Padahal nggak hafalannya nggak banyak dan berbagai macamnya. Baru terasa bahwasanya kemampuan membaca Al-Quran, kemampuan hafalan itu sangat diperlukan bagi setiap muslim siapapun. Baca Quran yang bagus, punya hafalan Al-Quran sedikit atau banyak, itu bukan tugasnya asatidzah, bukan tugasnya ustadz, bukan tugasnya kiai, tapi tugas kita semua sebagai seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini hanya bisa Anda sampaikan untuk sesi yang kedua ini. Wallahu a'lam. Monggo kalau ada yang mau disampaikan. Jazakallah khairan Ustaz. Monggo dipersilakan Bapak Ibu untuk dialog kembali, tanya jawab langsung ke Ustadz langsung, sambil kita lihat juga pertanyaan yang masuk ke chat ya. Mas Farandi bisa dibantu ya nanti untuk pertanyaan di chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya masalah zakat Ustaz. Di chat juga ada yang tanya masalah hutang, orang yang berhutang. Di dalam 8 golongan ada orang yang berhutang, salah satunya. Nah, hikmahnya apa Ustaz disebutkan orang berhutang? Karena kita melihatnya kalau orang punya hutang banyak, dia termasuk miskin kan gitu. Nah, dalam prakteknya zaman Rasulullah dulu, orang yang berhutang yang bagaimana, yang nggak miskin tapi bisa dapat zakat, uang dari zakat gitu. Baik, Masya Allah. Pertanyaannya bagus. Syukran, Ustaz. Sudah ya? Sudah. Baik. Ada satu pertanyaan yang perlu untuk direnungi. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat zakat itu kan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, gharim. Gharim itu orang yang terlilit utang. Afan Anda menggunakan bahasa terlilit utang, bukan utang ya. Karena utang zaman sekarang dengan utang di zaman Rasulullah itu beda. Apa itu? Utang di zaman Rasulullah SAW, orang itu nggak akan utang kecuali untuk mepet kebutuhan pokok atau untuk keperluan berat yang lainnya. Utang di zaman sekarang itu sebagiannya untuk aksesoris hidup. Untuk upgrade mobil, utang. Untuk renovasi rumah yang sudah bagus, utang. Untuk nambah aset, utang. Padahal asetnya sudah banyak, utang. Dan macam-macamnya. Dan itu perbedaan antara utang zaman sekarang dengan utang zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Anda tidak menerjemahkan gharim dalam ayat itu di zaman sekarang dengan utang. Karena di zaman sekarang banyak orang kaya, ada orang kaya, kelihatannya, tapi utangnya juga banyak. Maka adalah orang yang terlilit utang. Orang yang berat karena beban utang. Itu pertama. Yang kedua, loh Ustaz, kenapa kok ada gharim, utang, ada miskin? Kan biasanya orang punya utang banyak itu miskin. Bisa iya, bisa enggak? Kalau memang dia itu miskin, kalau memang dia itu punya utang banyak, untuk kebutuhan pokok ya memang dia miskin. Orang terkena beban banyak, orang mempunyai hutang banyak, untuk kebutuhan pokok hidup, ya dia miskin. Kalau itu berarti orang ini mempunyai hak zakat dari dua sisi.
Gharim iya, miskin iya. Gharim iya, miskin iya. Taib. Yang kedua. Tapi nggak selamanya loh. Ada orang itu yang dirinya mengharuskan dia itu berhutang. Mengharuskan dia itu berhutang. Tapi sebenarnya dia itu nggak miskin. Sebenarnya dia itu nggak miskin. Hidupnya normal. Hidupnya normal. Tapi dia itu jadi ada utang. Gambarannya begini. Ada orang, ini si Dayu, Gresik ini ya, kerjanya di Surabaya. Dia itu punya sakit, yang nggak boleh kena angin itu, sakit apa? Bronkitis ya. Sesak nafas lah, dada. Dia itu harus punya mobil. Karena kerjanya di Surabaya. Kalau selama ini kendaraan sepeda motor, itu nggak bisa. Punya mobil, dia itu nggak punya uang. Tapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dia itu cukup. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari gajinya itu cukup. Bahkan ada lebih dikit. Ya ada lebih lah, 500.000, 200.000, lebih. Jadi ya untuk hidup normal itu cukup. Untuk dikatakan miskin enggak. Kaya juga enggak. Tapi normal hidupnya. Tapi sekarang dia itu harus beli mobil karena kerja di Surabaya. Kalau seandainya dia itu enggak, maka dia itu akan sakit. Dan itu akan memudaratkan dirinya dan keluarganya. Maka tatkala itu dia itu adalah orang yang seandainya dia hutang untuk beli itu, kemudian nanti dia nyicil, ini kita nggak bahas hukum nyicil ya, maka dia adalah orang yang gharim. Tapi itu gambarannya. Gambaran lain yang itu gambaran yang ada sekarang. Gambaran yang ada di kitab-kitab para ulama itu adalah orang yang nanggung utang untuk damaikan orang, gambarannya. Itu utang, tapi dianya sendiri nggak miskin. Ada dua keluarga kegeran, rebutan tanah sampai arepe bacok-bacokan, arepe paten-patenan gitu, saling bunuh. Ada satu orang iba melihat kedua keluarga itu, akhirnya dia datang. Gimana kalau kalian damai, tapi yang kalian tuntut masing-masing itu saya yang akan nanggung. Ini siap, pokoknya hak saya, tuntutan saya ada yang memenuhi, dia juga ngomong tuntutan saya ada yang terpenuhi, kemudian kami akan damai, tidak akan memperpanjang masalah ini. Akhirnya dia dihitung, pada waktu dihitung itu ternyata lumayan 100 juta misalkan, dia nggak punya uang. Dalam kondisi itu dia adalah orang yang gharim. Untuk kebutuhan keluarganya dia itu cukup. Tapi untuk nanggung orang itu, dan dia melihat kalau nggak diselesaikan malah nanti muncul marah bahaya. Kan dua orang itu punya pengikut dan macam-macamnya. Maka inisiatif orang itu adalah untuk menyelesaikan pertikaian kaum muslimin itu. Dia melakukan itu, maka dia berhak mendapatkan zakat. Atas nama gharib. Atas nama gharib. Itu yang dalam bahasa fikih disebut oleh para ulama dengan orang yang utang untuk mendamaikan orang lain. Begitu. Wallahu a'lam. Itu kalau harus dipisahkan. Kok ada orang utang tapi nggak miskin? Ada orang utang tapi nggak miskin. Wallah, orang terlilit utang ya, tapi nggak miskin. Wallah, meskipun secara umum orang yang terlilit utang itu ya miskin. Wallah, ya. Wallah. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Selanjutnya kita sampaikan pertanyaan yang lewat chat. Mas Almas, silakan dibantu Mas. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Saya Amran dari Cikampek, Ustaz, berkaitan dengan masa pandemi COVID-19 dan adanya himbauan untuk melaksanakan ibadah di rumah. Nah, untuk pelaksanaan sholat Id nanti 1 Syawal, apakah mungkin dilaksanakan dengan alat seperti ini, Zoom meeting seperti ini, atau dengan nonton live sholat Id dari media TV? Kemudian kita mengikutinya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Pertama, untuk masalah hari raya masih belum terjadi dan masih agak lama, masih 15 harian. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berhak menentukan sikap
bagaimana sholat hari raya untuk tahun ini, itu adalah pemerintah koordinasi dengan MUI. Karena ini masalah umat, bukan masalah fatwa personal. Ini sudah kaitannya dengan hukum nasional, bukan lagi fatwa personal. Maka masyarakat saya anjurkan untuk mengikuti anjuran pemerintah daerah masing-masing. Yani pemerintah daerah masing-masing. Karena nggak mungkin dalam kondisi Indonesia yang luasnya Sabang sampai Merauke, kemudian yang kita jadikan acuan itu adalah pemerintah pusat Jakarta. Yang dijadikan acuan adalah pemerintah daerah masing-masing. Bisa jadi ada orang di pedalaman yang nggak terpengaruh dengan kasus ini, atau yang lainnya, gitu ya. Lawang kita yang di daerah Gresik aja ada daerah-daerah, kawasan-kawasan yang terisolir itu nggak ada pengaruhnya dengan kasus ini. Lah, itu nasihat Anda. Taib. Sekarang bagaimana dengan kondisi red zone, kondisi zona merah? Saya katakan pertama, kalau memang pemerintah melarang melakukan sholat hari raya, maka maksudnya sholat hari raya di lapangan atau di masjid ya, karena mengumpulkan orang banyak, maka ikuti aturan itu. Ikuti aturan itu. Kenapa? Karena sholat hari raya dalam mazhab jumhur itu sunnah. Memang sebagian ulama mengatakan wajib. Memang sebagian ulama mengatakan wajib. Tapi sholat hari raya itu sunnah. Dalam mayoritas para melakukan ini ulama. Sholat hari raya, sesuatu yang sunnah akan ada gugur kalau ada udzur. Apalagi yani dalam kondisi yang semacam ini. Itu yang pertama. Masalahnya sekarang adalah bagaimana kalau orang itu tidak bisa melakukan sholat hari raya di lapangan atau di masjid? Apa boleh dilakukan di rumah via alat-alat modern kayak Zoom, Jitsi, atau video call, atau apalah gitu ya, alat-alat modern yang lainnya, atau ngikuti TV, bisa jadi malah ngikuti Masjidil Haram gitu ya, atau yang lainnya. Saya katakan namanya jamaah itu para ikhwan, dalam fikih sholat jamaah itu butuh kesatuan raga, bukan hanya kesatuan ini apa gitu, tapi butuh kesatuan raga. Ini dan kesatuan raga itu yang nggak ada dalam alat-alat modern semacam ini. Coba Anda bayangkan. Jadi ini bapak kami, Bapak Kotot Waskit Sito gitu ya, dari Jakarta. Anak di Sedayu. Kita ketemu di media ini. Ini kita ketemu di ini. Bisa kita ngobrol dengan alat modern, tapi raganya terpaut jauh. Kita anak di sini, beliau di sana. Memang anak, jadi misalkan anak ngimami sholat, beliau ikut misalkan. Ini bisa nyambung, tapi kan nggak jamaah namanya. Jangankan itu. Lawang kalau ada imam di masjid, kemudian jadi masjidnya masih kosong. Kemudian ada orang karena malas masuk masjid, dia itu sholatnya di emperan. Itu sholatnya nggak sah kok. Ini maksudnya jamaahnya nggak sah. Apalagi kalau memang semacam itu. Jadi alat-alat ini tidak bisa digunakan untuk melakukan sholat hari raya. Taib. Bagaimana caranya terusan? Di sini kemudian muncul fikih khilaf. Khilaf di antara para ulama. Apakah perlu sholat di rumah masing-masing ataukah tidak? Ini yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan ya sudah, karena hukum dari sholat ini adalah sunnah, maksimalnya fardu kifayah, sudah gugur dengan sendirinya. Sebagian ulama mengatakan disolati di rumah, sholat di rumah masing-masing 2 rakaat gitu ya, tanpa ada tetap dengan sholat id tanpa ada khutbahnya. Wallahu alam, khilaf yang ada itu muncul di kalangan para ulama, tapi yang jelas jangan menggunakan media-media yang semacam ini. Ini mirip-mirip dengan pertanyaan yang sering muncul hari-hari raya begini. Apa hukumnya sholat hari raya? Sholat taraweh mengikuti imam Masjid Nabawi. Jadi imamnya di Masjid Nabawi. Jadi kitanya di sini. Nggak mungkin karena tidak ada kesatuan raga, tidak ada kesatuan fisik dalam kita berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, bisa lagi Ustaz boleh ya? Ya. Silakan sebutkan nama ya Pak. Ya, insyaallah Sahrir dari Kabupaten Pangkep Pak, Sulawesi Selatan. Ya, Ustaz. Ya. Terkait masalah salat berjamaah yang sekarang ini kan menjaga jarak. Di masjid ada yang berlakukan atas himbauan MUI kabupaten untuk boleh dilakukan salat berjamaah dengan catatan makmumnya itu jaga jarak per 1 meter. Gimana itu Ustaz? Jazakallah.
Pertama, barakallahu fikum. Kalau di daerah itu pemerintah daerah ya menetapkan bahwa silakan kalau tetap mau mengadakan sholat berjamaah, tapi dengan protokol COVID-19. Salah satunya adalah dengan sholat berjarak 1 meter, 1 meter, 1 meter. Pertama, para ikhwan sekalian, jadi biasanya keputusan-keputusan pemerintah semacam itu biasanya jadi itu mirip-mirip dengan Gresik. Gambarannya itu anjuran sholat di rumah, tapi kalau mau mengadakan sholat di masjid maka harus begini, harus begitu. Gitu kayaknya. Kayak yang berlaku di Gresik. Ini di Gresik pun begitu. Hukum asalnya sholatnya di rumah. Tapi kemudian kalau tetap ingin untuk mengadakan sholat di masjid, maka lakukan cara ini protokol kesehatan yang berlaku. Dalam kondisi semacam ini, bagaimana kita sebagai jamaah? Bagaimana kita sebagai jamaah yang mana ada ketetapan semacam itu dan ada masjid yang ada di tempat kita yang sholatnya 1 meter, 1 meter jaraknya. Anda katakan sholat dimanapun sah. Dengan sholat di rumah sah dan nggak dosa dan tidak kehilangan keutamaan jamaah. Sholat di masjid sah pun tidak dosa dan tidak kehilangan keutamaan sholat jamaah dan tidak kehilangan keutamaan sholat berjamaah. Apa kaidahnya? Kaidahnya tadi, semua ini dilakukan dalam kondisi karena ada uzur. Yang sholat di rumah pun karena mengikuti anjuran pemerintah karena ada uzur. Yang sholat dengan cara semacam itu pun ada uzur. Maka jangan bawa keterangan para ulama tentang renggangnya shaf kalau nggak ada uzur. Yang mereka mengecam dan macam-macamnya, itu adalah pembahasan para ulama tatkala nggak ada uzur. Sekarang pembahasan kita itu adalah kalau saat ada uzur semacam ini. Bagaimana dengan hukum sholat yang renggang-renggang semacam itu? Sholat yang renggang-renggang semacam itu. Saya katakan sholatnya sah. Sholatnya sah. Dan dia tetap mendapatkan pahala sholat jamaah secara sempurna. Sholat jamaah secara sempurna. Hanya yang muncul perbedaan pendapat di kalangan para ulama adalah apakah sholat semacam itu dihukumi berjamaah atau masalah lain atau bahasa lain, lebih baik mana? Sholat di masjid dengan kondisi semacam itu atau sholat di rumah rapat? Atau sholat di rumah safnya rapat? Itu kemudian terjadi pembahasan di kalangan para ulama. Jadi para ulama sepakat dua-duanya sah. Para ulama sepakat setahu ana bahwa dua-duanya sholat di masjid maupun di rumah sama-sama mendapatkan keutamaan berjamaah tanpa terkurangi. Tanpa terkurangi. Tapi kan masalahnya itu kadang-kadang sebagian ikhwah itu nggak enak kabeh sholat nggak enak semua, sholatnya di rumah, sehat sholatnya di rumah, nggak enak karo tonggo, nggak enak karo apa, berbagai macam perasaan. Bahkan kadang-kadang itu pertimbangannya masjid terkesan sepi, nuansanya nggak enak semua. Kemudian ingin melakukan sholat di masjid, saya katakan sholatnya sah dan tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Tapi kalau kemudian disuruh untuk milih lebih baik mana ini dan itu pertimbangan yang ada di kalangan para ulama. Saya secara pribadi mulai dari keputusan pemerintah Gresik sejak sekitar bulan yang lalu atau kurang untuk sholat di rumah, kemudian kalau mau sholat di masjid maka protokolnya begini. Kemudian keputusan dari takmir masjid yang biasa saya sholat, Masjid Ma'had, itu sholat jamaah diadakan. Saya sejak saat itu sebulan yang lalu belum pernah sholat di masjid. Sholat saya selalu di rumah bersama keluarga sampai sholat subuh tadi. Ini kenapa? Pahalanya sama. Mau sholat itu. Dan itu tolong difahami ya. Sebagian ikhwah memahami dari keterangan saya tentang masalah ini, saya itu melarang sholat di masjid. Saya katakan sholat di masjid untuk daerah yang masih dibolehkan oleh pemerintah daerahnya silahkan. Meskipun dengan renggang-renggang itu silahkan. Jamaahnya tetap sah dan tetap mendapatkan keutamaan. Hanya masalahnya adalah enak mana, lebih baik mana sholat semacam. Pilihan anak pribadi lebih baik sholat di rumah. Kenapa? Pahalanya sama-sama mendapatkan keutamaan jamaah. Yang kedua lebih mudah. Ini bagi saya. Adapun bagi jenengan kadang-kadang masalahnya berbalik. Bagi sebagian jamaah itu
Mau sholat di rumah tambah repot Ustaz. Ini terawih, kuluhai, kuluhu terus. Sudah gitu anak saya 10, istri saya 2. Ini kalau dikumpulkan di rumah itu mau sholatnya di mana? Ini terawih sudah gitu kuluhu terus, tambah repot Ustaz, enak di masjid. Ya sudah. Bagi Anda berarti lebih mudah untuk di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, baik Ustadz. Ini sebenarnya banyak juga pertanyaan masuk lewat chat. Kita sampaikan satu lagi Ustadz ya, terakhir untuk sesi yang kedua ini. Ada pertanyaan Setianto Triwahyudi. Mana waktu yang paling banyak pahalanya Ustadz untuk membaca Al-Quran? Apakah ketika siang hari ketika kita puasa atau ketika malam hari Ustadz? Di bulan Ramadan Ustadz. Ibadah itu ada 2, para ikhwan sekalian. Ibadah itu ada yang muqayyad, terkait dengan waktu dan kondisi tertentu. Ada ibadah itu yang mutlak, yang tidak terkait dengan waktu dan kondisi tertentu. Kalau ibadah itu muqayyad, maka waktu terbaik yang paling sesuai dengan kondisi. Itu ibadah muqayyad, yang paling sesuai dengan kondisi. Adapun kalau ibadah itu mutlak, maka tidak ada waktu yang satu dengan yang lain. Membaca Al-Quran termasuk ibadah mutlak. Membaca Al-Quran termasuk ibadah mutlak. Maka kapanpun, siang, sore, malam, sama untuk membaca Al-Quran. Pahami ini. Beda dengan doa. Doa itu ada mutlak, ada muqayyad. Ada waktu-waktu tertentu yang doa di waktu itu lebih utama, kayak seperti malam yang terakhir, antara azan dan qomat, setelah sholat fardu, akhir hari Jumat, dan macam-macamnya. Itu ada waktu-waktu khusus. Adapun baca Quran secara umum, waktunya lepas, umum. Kecuali kalau kita temukan dalil yang itu menunjukkan kepada kita adanya khusus. Seperti baca Al-Kahfi di malam Jumat. Menurut para ulama yang mengatakan hadis itu sahih. Karena hadis tentang surat Al-Kahfi itu diperselisihkan oleh para ulama. Syekhul Albani rahimahullah menyatakan hadis itu sahih. Hasan dan sebagian para ulama menyatakan hadis itu dhaif. Saya bicara bagi para ulama yang menyatakan hadis itu sahih atau hasan, dan itu yang anak kuatkan secara pribadi dan anak amalkan. Yani itu maka berarti untuk malam Jumat baca Al-Kahfi. Yani baca Al-Kahfi. Yani adapun untuk malam-malam yang lain maka diurut dari awal siang sore sesempatnya. Bukan sesempatnya deh, nyempatkan waktu. Jadi nyempatkan waktu jadi untuk melakukan waktu itu, dan masing-masing di antara kita itu longgar. Ya. Mempunyai kelonggaran masing-masing. Ada yang waktu longgarnya pagi, ada waktu longgarnya siang, ada yang waktu longgarnya malam, ada ini, ada macam-macam. Maka masing-masing dari kita jadi itu menggunakan waktu masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Sampaikan materi yang sesi ketiga, Ustaz. Silakan, Ustaz. para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari keberadaan kita sekarang sudah di pertengahan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala, para ikhwah, di antara sunnatullah, Allah itu menjadikan puncak amal itu di akhir. Ya, Allah itu menjadikan puncak amal itu di akhir. Hidup itu patokannya adalah yang paling terakhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Kalau kita cermati, hari-hari mulia, puncaknya itu di akhir. Hari-hari mulia di dalam Islam, dalam setahun itu ada 2. 1 Ramadan, 2 Dzulhijjah. 1 Ramadan, 2 Dzulhijjah. Dzulhijjah itu kata Rasulullah SAW, ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang mana amal itu lebih mulia
di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10, puncaknya itu tanggal 9 dan 10. Ramadan pun demikian. Ramadan itu dari awal sampai akhir itu titik mulia. Tapi puncaknya di hari-hari akhir, 10 malam terakhir Ramadan. Kenapa? Itulah nilai ujian. Itulah nilai ujian. Karena orang semangat di awal itu lumrah. Biasa, normal. Tapi semangat istiqomah sampai akhir itu butuh perjuangan. Dan karena itulah yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW pada seorang hamba itu nggak semangat membara 45 di awal. Tapi istiqomah. Tatkala ada seorang sahabat datang, orang dari jauh datang ke kota Madinah, sowan, dan dia datang Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kulli fil islami kalimah la as'alu ahadan ba'dak. Ya Rasulullah, beri aku nasihat yang dengan nasihat itu satu kata aja ya Rasulullah, aku akan pegang dan saya nggak akan bertanya lagi sama orang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Kul amantu billah thumma istaqim. Kul, katakanlah, amantu billah, saya beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian istiqomalah. Jadi kemudian istiqomalah. Ya lailahu wa aiqadha ahlah. Rasulullah SAW apabila sudah masuk pada 10 terakhir bulan Ramadan, maka syadda mi'zarahu, beliau itu mengencangkan ikat pinggangnya, tanda bahwasanya siap-siap untuk belajar, untuk semangat ibadah. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Para ulama berselisih apa makna menghidupkan malam-malamnya. Sebagian antara mereka mengatakan nggak tidur belas semalaman, tidurnya ganti pagi. Orang apa-apa, orang ngalong, orang apa-apa. Sebagiannya mengatakan tidur tapi sedikit sekali waktu untuk tidur, dimaksimalkan. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan istrinya. Maknanya, kalau biasanya di hari-hari biasa beliau itu kalau membangunkan istrinya itu jelang subuh untuk witir. Tapi di hari-hari akhir Ramadan beliau itu membangunkan para istrinya untuk ibadah. Untuk apa para ikhwah? Khusus untuk 10 hari terakhir Ramadan, malamnya lebih utama dibandingkan siangnya. Karena di hari-hari itu ada Lailatul Qadar. Di hari-hari itu ada Lailatul Qadar. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa malam Lailatul Qadar itu siapapun yang beramal kebajikan di malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih utama dibandingkan dengan beramal 1000 bulan. Jangan bayangkan 1000 bulan dibagi 12 itu 83 tahun lebih dikit. 84 atau 83 tahun itu lebih sedikit.
Ini lebih sedikit. Kalau jenengan sholat tarawih sempurna di malam itu, seakan-akan jenengan itu punya tambahan umur 83 tahun, setiap malamnya sholat tarawih kayak begitu. Siapa yang mampu? Kalau jenengan malam itu misalkan menyelesaikan baca Quran 2 juz, seakan-akan jenengan punya tambahan umur 83 tahun, setiap malam baca 2 juz. Bahkan lebih. Kalau jenengan malam itu sedekah misalkan 1 juta, 100.000, 20.000, 50.000, seakan-akan jenengan punya tambahan umur 83 tahun dan setiap malam sedekah 1 juta. Siapa yang siap? Kadang-kadang orang itu para ikhwah itu siap duitnya, tapi nggak siap itu kan istiqomah. Duitnya melimpah, sedekah setiap hari 1 juta itu nggak masalah. Tapi istiqomah itu loh yang repot. Wong sedekah 10.000 aja yang repot itu istiqomah yuk. Jenengan punya niat, gitu ya. Setiap hari budal sholat subuh itu selalu masukkan ke kotak 10.000 misalkan. Itu kan enteng toh bagi sebagian orang. Toh 10.000, 300.000 tiap bulan. Bagi orang-orang kelas menengah ke atas enteng banget itu 10.000. Ya ini keluar rumah, sholat subuh, subuh kan biasanya masjid itu ada kotaan itu ya, dimasukkan di situ. Enteng, 10.000. Yang berat istiqomah. Untuk nggak lupa setiap sholat bawa 10.000 itu repot. Untuk nggak lupa. Ini. Dan untuk selalu ingat itu repot. Itulah keutamaan malam itu. Makanya kejar malam itu. Mengingatkan kita pada apa yang dulu pernah dikatakan oleh Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ingat, camkan ucapan beliau ini. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wallahi, Anda lupa bahasa Arabnya ya, udah lama baca itu di mana. Wallahi, demi Allah kata beliau, seandainya Allah dan Rasulnya memberitahukan kepada kita bahwa dalam waktu 1 tahun ada 1 malam Lailatul Qadar. Jadi Imam Al-Qayyim itu menggambarkan, seandainya Allah hanya ngasih tahu dalam setahun itu ada 1 malam namanya malam Lailatul Qadar. Siapapun yang beramal pada malam itu maka amalnya lebih baik daripada 1000 bulan. Wallah kata Ibnu Qayyim, saya nggak akan tidur selama-lamanya untuk mendapatkan keutamaan malam itu. Lalu bagaimana kalau cuma 10 hari? Bagaimana kalau cuma 10 malam? Satu hal yang perlu untuk kita kejar. Itu pertama. Yang kedua para ikhwan yang Allah, ada satu tren yang belakangan ini trennya buruk. Yaitu Lailatul Qadar itu dicari-cari. Jadi malam 21, 23, 25, 27, 29 itu gak turu. Ini malam 22, 24 lemos ngono kayak kerupuk. Ngono ya, lemos. Itu fatal. Ingat, Lailatul Qadar itu memang memiliki keutamaan khusus. Tapi malam-malam Ramadan yang lain juga memiliki keutamaan mulia meskipun tidak semulia Lailatul Qadar. Meskipun tidak semulia Lailatul Qadar. Oleh karena itu, nggak usah cari-cari tanda Lailatul Qadar. Kerjakan aja amal kebajikan 10 malam tutup, muput gitu ya, pasti dapat. Dan masih dapat 9 yang lain. Adapun kalau cari-cari tanda yang paling nampak Lailatul Qadar itu kan matahari pagi harinya. Itu menjadikan orang malas. Dan itu bukan kebiasaan salafun saleh. Misalkan ya malam 21. Semangat ibadah. Besok harinya dilihat matahari kok nggak bersinar kayak rembulan gitu ya. Alhamdulillah, langsung di-share di semua grup semalam Lailatul Qadar. Wallahi 9 malam berikutnya remek sudah. Lailatul Qadar selewat.
Lailatul Qadar wis lewat. Lemes gitu arep ngaji, lemes arep itikaf, lemes, Lailatul Qadar sudah lewat. Dan itu yang salah. Oleh karena itu nggak pernah anak itu lihat jadi sejarah para ulama uber-uber Lailatul Qadar. Nggak kayak zaman kita sekarang. Keweker gitu Lailatul Qadar. Kerjakan itu yang biasa dilakukan oleh para ulama itu yang tadi disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Semua malam dan nggak perlu ngejar-ngejar malam 21 malam ganjil. Setiap malam. Karena ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ngitung Lailatul Qadar itu dari belakang atau dari depan? Mananya ngitung malam ganjil itu dari belakang atau dari depan? Gitu ya. Dalam artian para jemaah sekalian, kalau satu bulan itu genap, kalau bulan itu genap, maka kalau kita hitung dari depan kan malam 21, 23, 25, 27, 29, gitu ya. Kalau dihitung dari belakang, malam terakhir Ramadan itu adalah malam 1. Berarti malam 30. Malam 30, malam 28, malam 26, malam 24, malam 22. Terus mana yang benar? Allahu a'lam. Meskipun para ulama, jumhur para ulama menghitungnya dari depan. Menghitungnya dari depan. Dan itu hal yang perlu para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu yang perlu untuk kita ingat-ingat bersama. Dan faedah ini disampaikan oleh sebagian ahli ilmi. Bahwa Lailatul Qadar itu mirip-mirip dengan hadiah. Lailatul Qadar itu mirip-mirip dengan hadiah. Apa itu? Hadiah itu kan anugerah yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang Allah muliakan. Kepada orang-orang yang Allah muliakan. Maknanya, kita itu kadang-kadang para ikhwan, hidup itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan malam-malam yang lain itu misalkan kalau orang itu mendapatkan anugerah dari Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu, Allah akan nakdirkan di malam itu tuh gak ngantuk. Di malam itu Masya Allah, ditakdirkan badannya fit, fresh, gak ngantuk. Kepinginnya tuh maca, semangat, mood gitu. Alhamdulillah ternyata malam itu Lailatul Qadar. Malam itu Lailatul Qadar. Tapi kadang-kadang orang itu kalau ngincer hari itu, qadarullah loh, malah hari itu tidur. Ba'da sholat isya gawane ngantuk. Karena barusan makan buka puasa ini tuh penak wareg gawane ngantuk. Ngantuk ngomong sama keluarganya. Mi, Bu, ngono ya. Ma, tidur dulu yuk. Nanti kita jam 12 bangun sholat malam nanti jam 12. Oh iya, Pak, ngantuk aku, ngono ya, ngantuk. Nanti aja sholat malamnya. Pasang alarm 5. HP dipasang, alarm dipasang. Karepe nanti malam mau sholat. Qadarullah bablas subuh. Ternyata besoknya kelihatan Lailatul Qadar. Nyesel kayak tahun ngarep. Jadi mendapatkan Lailatul Qadar lagi. Dan kejadian semacam itu tuh sering. Anak itu loh sering mendapatkan curhatan orang. Ustaz, malam-malam Lailatul Qadar, malam aku turu wae saleh dhewe. Lailatul Qadar itulah dia. Lailatul Qadar itulah dia. Istiqomahlah. Allah akan memberikan hadiah itu. Istiqomah para ikhwah. Jadi mirip-mirip loh dengan mirip-mirip para ikhwah. Mirip-mirip dengan banyak hidup. Kadang-kadang ada sesuatu itu ya ikhwan yang kita kadang-kadang nggak bisa untuk melakukannya, tapi Masya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangkan ini dari awal Ramadan. Berjuang dari awal Ramadan. Insya Allah Allah mendapatkan itu. Tapi diusahakan. Oh, saya harap hadiah tok. Sopo ngasih hadiah ini kan kalian usahakan. Jadi diusahakan. Dan diusahakan itu caranya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim tadi. Diperjuangkan setiap malam. Apalagi di hari-hari semacam ini para ikhwan sangat mudah. Di masa-masa kita itu kerja di rumah, aktivitas di rumah, sangat memudahkan bagi kita untuk mendapatkan kemuliaan pada hari ini. Wallahu a'lam. Insyaallah itu yang bisa Ana sampaikan. Barangkali ada yang mau disampaikan. Monggo barakallahu.
Baik Ustadz, jazakumullah khairan. Waktu menunjukkan 8:30 Ustadz. Mungkin sisa waktu ini kita gunakan untuk dialog sama tanya jawab yang lewat chat. Ini sudah ada antri 2 pertanyaan yang akan disampaikan langsung Ustadz. Yang pertama dari Mas Sairul Iman, silakan Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Ustadz, saya mau nanya yang terkait gorim itu tadi Pak Ustadz. Kalau misalnya ada orang tua berhutang tapi karena suatu kondisi yang kondisi krisis ekonomi lah. Iya. Misal orang tua tadinya berkecukupan, terus di satu titik di mana misalnya karena kayak misalnya COVID ini kan banyak yang di PHK Ustadz. Iya. Nah, ketika di PHK itu sampai satu titik tertentu ada kekhawatiran, waduh, kayaknya saya harus berhutang nih ke keluarga. Tapi orang tua saya menganggap kalau berhutang dengan keluarga itu nantinya akan menimbulkan konflik. Maksudnya orang tua berkesimpulan bahwa mudaratnya bakalan ini deh. Mudaratnya bakalan lebih banyak daripada manfaatnya gitu lah. Ustadz, kira-kira gitu. Apakah dia termasuk kategori gorim itu Ustadz? Maksudnya sehingga boleh meminta zakat. Jadi, Assalamualaikum. para ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil Aziz, barakallahu fikum. Hukum asal orang itu terlarang untuk utang. Jadi kecuali untuk memenuhi kebutuhan pokok. Rasulullah SAW membenci orang utang. Kecuali untuk memenuhi kebutuhan pokok. Itu hukum asal. Oleh karena itu, kalau yang digambarkan tadi itu adalah kondisi semacam ini. Kalau memang benar-benar dia terdampak ekonomi pada satu titik, kena PHK misalkan. Kemudian tabungannya habis misalkan. Kemudian dia sulit, maka pertama dia sudah jatuh dalam kemiskinan. Dia terjatuh dalam kemiskinan. Dia tanpa utang pun sudah menjadi orang yang berhak mendapatkan zakat. Apalagi dia berhutang, maka dia berhak mendapatkan zakat dari sisi yang kedua juga. Tapi kalau yang antum gambarkan tadi, hanya kekhawatiran, kalau nggak salah paham ya, mudah-mudahan saya nggak salah paham, kekhawatiran kalau yani dengan adanya COVID ini akan terjadi begini, akan terjadi begitu, yani akan terjadi begini, akan terjadi begitu, lalu dia berhutang, padahal sebenarnya stok untuk kebutuhan pokok dia masih ada dan bukan untuk tujuan yang lain. Anda tidak melihat beliau itu adalah orang yang berhak mendapatkan zakat karena itu bukan gharim. Gharim itu secara umum, gharim juga miskin. Gharim yang nggak miskin itu gambarannya kayak tadi yang saya gambarkan. Yani gharim yang nggak miskin itu gambarnya kayak tadi. Gharim untuk menanggung beban orang lain. Yani kalau digambarkan oleh para ulama, ada orang DP utang. DP dia mengeluh karena terlilit utang. Kemudian ada orang yang mampu tapi nggak kaya. Dia katakan, Mas ya udah, kamu jangan mikir, fokus. Yani ibadah dan macam-macamnya, utangmu biar saya yang nanggung. Tapi dia sendiri nggak mampu, dia kemudian itu namanya dia utang, dia sendiri mampu, tapi dia utang untuk nanggung orang lain. Itu adalah gharim yang dianya nggak miskin. Tapi masalahnya adalah untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Untuk dikatakan bahwasanya beliau adalah gharim, padahal masih punya stok untuk memenuhi kebutuhan pribadi, maka Anda tidak menganggap bahwasanya beliau adalah gharim. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sabik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti di bulan Ramadan ini, pahala dilipat gandakan. Apakah sebagai bentuk kehati-hatian kita, apakah dosa juga dilipat gandakan ketika kita memang dalam keadaan berpuasa ataupun sesudah berpuasa, kita manusia tidak lepas dari dosa. Tapi ketika kita
tidak sengaja melakukan dosa tersebut, apakah dosa tersebut juga dilipat gandakan di bulan ini? Itu saja Baik. pertanyaan. Baik. Jadi kalau Pak. Jadi satu kaidah dalam memahami masalah dosa dan pahala. Perbuatan dosa itu kalau pendorongnya kecil, penghalangnya besar, maka dosanya semakin besar. Ingat zaman saya, perbuatan maksiat gitu ya. Apabila pendorongnya kecil, penghalangnya besar, maka dosa semakin besar. Kebalikannya, perbuatan maksiat itu apabila penghalangnya besar, apa? Kebalik ya. Apabila pendorongnya besar, penghalangnya kecil, maka itu dosanya tidak kayak yang tadi. Oleh karena itu, sebagai coba contoh, sama-sama zina, waliyadzubillah. Orang yang sudah tua renta, punya istri, terus kok berzina, itu jauh lebih besar dosanya dibandingkan dengan pemuda menggebu-gebu, penuh dengan nafsu, dan belum beristri. Kenapa? Karena yang zina yang sudah tua itu, pendorong untuk berzina kecil, penghalangnya besar. Kok dilakukan juga, pahalanya numpuk. Kebalikannya, jadi pemuda tadi tetap dosa, tapi tidak semacam zina orang tua. Begitu. Jangan katakan nggak dosa ya, dosa besar, tapi tidak semacam zinanya orang tua. Lah, begitu juga para ikhwah yang Allah Subhanahu wa taala. Dengan waktu, tempat pun begitu. Bulan Ramadan ini bulan ibadah. Nuansanya nuansa ibadah. Maka penghalang melakukan kemaksiatan besar. Pendorong melakukan kemaksiatan kecil. Pendorongnya kecil, penghalangannya besar. Kok tetap dilakukan juga, maka dosanya tumpuk. Dosanya besar. Sama-sama mencuri. Mencuri di pasar. Sama mencuri kotak amal masjid. Itu bedanya, itu beda. Sama-sama maling, sama-sama 1 juta. Di pasar memang ya begitu. Kalau di masjid, tempat ini mengingatkan orang untuk ibadah, kok maling? Maka dosanya semakin besar. Lah, Anda katakan, sebagaimana pahala di bulan Ramadan itu dilipat gandakan, maka dosa pun berlipat. Dosa pun berlipat di bulan ini. Terus bagaimana Ustaz? Kan orang nggak lepas dari dosa. Makanya suruh ekstra hati-hati. Suruh ekstra hati-hati. Kalau kemudian sudah dimaksimalkan, kok ternyata terjerumus juga, segera istighfar, perbanyak amal kebajikan, Allah akan mengampuni dosa tersebut. Oleh karena itu, di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan cara untuk menutup beberapa kekurangan puasa, zakatul fitr. Karena fungsi dari zakatul fitr tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, mensucikan orang yang puasa, memberi makan orang-orang yang miskin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Selanjutnya ada pertanyaan yang masuk juga dari tadi, dari chat ya. Dibantu Mas Almas untuk menyeleksi, Mas. Bismillah. Dari Dian Rahmasari. Afan Ustaz, saya mau tanya tentang zakat. Saya seorang janda 3 anak. Tahun sebelumnya, saya masih bisa menutup semua kebutuhan. Namun untuk tahun ini, keadaan saya benar-benar nol. Untuk makan, saya sekarang numpang ke orang tua. Lalu apakah saya
dan ketiga anak saya masih punya kewajiban untuk membayar zakat. Jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memudahkan urusan jenengan sekeluarga. Hidup itu ujian. Ada orang diuji dengan kekayaannya, ada orang diuji dengan kemiskinannya. Kita nggak pernah tahu mana lebih baik untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang itu yang berhasil dengan kekayaan, ada orang yang gagal dengan kekayaan. Ada orang yang berhasil dengan kemiskinan, ada orang yang gagal dengan kemiskinan. Tergantung kita letakkan di mana. Ada orang yang berhasil dengan kekayaan, kayak Abu Bakar, kayak Utsman. Ada orang yang gagal dengan kekayaan, kayak Qarun. Ada orang yang berhasil dengan kemiskinan, kayak Bilal, kayak Ammar. Ada orang yang gagal dengan kemiskinan. Itu banyak contohnya. Wis miskin, gak sholat pisan, gitu ya. Maka tergantung sekarang kita letakkan posisi diri kita itu di mana. Hidup itu adalah ujian. Hidup itu adalah ujian. Ujian bagi Anda, Ibu, dan ujian bagi orang-orang di sekitar Anda. Maksudnya orang-orang kaya yang ada di sekitar Anda. Apakah mereka berhasil untuk mampu memahami kondisi Ibu dengan memberikan bantuannya? Taib. Adapun berkaitan dengan masalah pertanyaan, ada dua kemungkinan, Bu. Kemungkinan yang pertama, kalau yang dimaksudkan dengan apakah saya wajib untuk mengeluarkan zakat, kalau yang dimaksudkan adalah zakat mal, jawabannya jelas tidak. Jawabannya jelas tidak, karena zakat mal itu hanya untuk orang yang kaya. Kata Rasulullah SAW, la zakata illa an dhahri ghina. Tidak ada zakat kecuali orang yang kaya. Tidak ada kewajiban zakat kecuali orang yang kaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang jenengan maksudkan itu adalah zakatul fitr, maka zakatul fitr itu tergantung nanti malam hari raya, Ibu. Karena patokan zakatul fitr itu adalah orang yang malam hari raya itu mempunyai sesuatu yang bisa dia makan sekeluarga untuk standar hari raya. Besok dan malam harinya kemudian ada lebih, maka dia wajib untuk zakatul fitr. Kenapa? Zakatul mal itu yang dizakati adalah harta. Kalau orang itu nggak punya harta lebih, ya berarti nggak ada kewajiban zakat. Adapun kalau zakatul fitr yang dizakati itu jiwa, badan. Maka selagi orang itu masih punya badan, selagi orang itu masih punya jiwa, maka dia wajib untuk menzakati. Patokannya tadi, ada kelebihan dari makanan pokok ya, yakni dia sekeluarga standar hari raya. Anak butuh kata-kata standar hari raya ini karena memang biasanya kalau hari raya itu makanannya rada enak, gitu ya, standar hari raya. Untuk dia dan sekeluarga sehari semalam hari raya, apabila dianggap ada cukup dan lebih, maka lebihnya itu ada kewajiban zakat. Gambarnya begini. Jenengan pada malam hari raya itu ada beras 25 kilo. 25 kilo. Ada uang misalkan 500 ribu. Untuk makan besok sekeluarga, anak 3 sama mertua dan macam-macam, itu masak 2 liter nggak cukup, 2 kilo lebih lah insya Allah. 2 kilo insya Allah cukup. Sisanya masih banyak, masih ada sekitar 20-an kilo. Kemudian masih ada uang dan macam-macamnya, berarti Anda wajib zakat. Meskipun setelah itu nggak punya apa-apa lagi. Karena zakatul fitr itu adalah zakat badan, ya, zakat badan. Yani zakat badan bukan zakat harta. Wallahu a'lam. Nah. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz, dari Ginanjar, dari Cikampek. Bismillah, mohon masukannya Ustaz terkait kondisi pandemi seperti sekarang. Bagaimana cara penyaluran zakat fitrah yang terbaik? Apakah masing-masing kepala keluarga menyalurkan sendiri atau dikumpulkan ke panitia seperti tahun-tahun sebelumnya? Sebab jika disalurkan sendiri, dikhawatirkan pembagiannya tidak merata. Sedangkan jika dikumpulkan ke panitia, maka harus ada prosedur pengumpulan, pembagian maupun pendistribusian paket yang meningkat risiko pengumpulan massa tersebut. Biasa kalau saya.
Pertama, zakatul fitr itu boleh dikumpulkan lewat panitia, boleh dibagikan secara langsung. Boleh dibagikan secara langsung. Jadi masalah yang muncul adalah mana yang lebih utama. Dan yang lebih utama itu tergantung kondisi lapangan, di tempat jenengan berada. Di tempat jenengan berada. Jadi kalau di tempat jenengan berada itu banyak orang mampunya dibandingkan orang miskinnya, maka lebih baik langsung diberikan sama orang miskin. Menurut ana. Karena toh yang orang miskin itu aja. Jadi insya Allah orang-orang kaya sekitar itu ngasihnya juga ke orang-orang itu aja. Tapi kalau di tempat itu orang miskinnya banyak dan merata, dikhawatirkan sebagaimana jenengan sampaikan tadi, kalau dibagikan sendiri-sendiri nanti malah ada yang numpuk banyak, ada yang nggak dapat, maka sebaiknya dibagikan lewat panitia agar merata. Adapun mundurnya, panitianya yang jangan lama-lama. Jadi pengumpulannya itu dibatasi 1-2 hari, kemudian diberikan gitu ya. Dan nggak perlu diundang. Jadi panitianya yang nganter dari satu rumah ke rumah yang lain. Kalau di kampung, seperti di kampung saya, itu kayaknya begitu terus tahunannya. Jadi kita yang keliling ke kampung-kampung, ke rumah-rumah. Tapi kalau di kota-kota Anda nggak tahu gambarannya bagaimana. Jadi gambarannya itu bagaimana. Yani bisa nanti dibahas itu dengan panitianya, dengan takmirnya, asalnya itu bagaimana. Yang penting secara hukum fikih, yani mana yang lebih utama sangat tergantung dengan kondisi lapangan yang ada di tempat tersebut. Wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan lagi Ustaz dari Edi Winarno dari Tuban. Mohon penjelasannya Ustaz, apakah beda nilai pahala dengan mengikuti kajian di Zoom, meeting seperti ini, dengan melihat kajian YouTube setelahnya? Jazakallahu Ustaz. pertama, hukum asal dari ta'lim itu ngumpul di tempat ta'lim, di masjid. Itu hukum asal. Jadi alat-alat modern yang ada sekarang itu adalah pembantu, bukan mengganti. Anda ingatkan ini. Jadi nggak ada alasan, sekarang banyak YouTube, banyak ini, banyak itu, sehingga semasjid nggak usah. Jauh berbeda. Jauh berbeda antara hadir ke majelis ta'lim di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, di tempat-tempat ta'lim dengan mengikuti ta'lim dari YouTube, dari yang lainnya. Jadi YouTube itu adalah pembantu untuk mendapatkan ilmu yang lain yang tidak ada di tempat itu, atau mungkin daerah-daerah lain yang jarang ta'lim, bukan mengganti, bukan mengganti. Oleh karena itu, jangan disalahpahami tatkala kemudian ada kajian di live-kan, ngikuti live-nya aja. Jangan. Live itu pembantu jika jenengan ada uzur tidak bisa ke masjid. Adapun kalau nggak ada uzur, hukum asalnya live itu nggak usah live-livean. Jadi harus ke masjid. Itu yang pertama. Tapi pertanyaannya kan bukan itu. Pertanyaannya tadi kan kondisi pandemi ini di mana taklim nggak ada. Lebih baik mana langsung begini lewat Zoom atau ngikuti rekamannya di YouTube, ya. Jawaban Ana langsung sekarang. Kenapa? Di YouTube itu sepihak. Di YouTube itu kajian sepihak. Jadi hanya ada pembicara yang ada di YouTube. Dan jenengan kalau ada masalah, sulit akan bisa hubungi Ana. Sulit akan bisa menghubungi Ana. Anggaplah bisa hubungi, belum tentu Ana angkat. Anggaplah WA, belum tentu dijawab cepat. Ini kadang-kadang WA itu nggak Ana baca kok. Ini dibaca sama anak-anak. Ini wong WA hari-hari ini kan HP rebutan buat sekolah sama anak-anak. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lewat Zoom semacam ini, itu serius. Ini serius karena nggak bisa diulang. Kalau lewat YouTube, dipencet balik lagi itu bisa. Dipencet balik lagi itu bisa. Sehingga keseriusan ini kayak taklim khusus. Di YouTube tinggal ngopi,
tinggal ini, tinggal gitu. Toh nanti kelewatan 5 menit balik lagi, kelewatan itu balik lagi, sambil tiduran dan macam-macamnya. Kemudian yang ketiga, ini lebih dekat ke taklim asli. Jadi interaktif semacam ini lebih dekat ke taklim asli. Lebih dekat ke taklim aslinya. Jadi yang ada tanya jawab, ada ini dan macam-macamnya. Jadi sedangkan bagaimanapun YouTube adalah rekaman. Itu kalau harus dibandingkan. Tapi kalau memang ada ulur yang nggak bisa ditinggal, kemudian nanti taklimnya di YouTube, maka insya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu kemuliaan dan keagungan. Wallahu a'lam. Nah. Ada satu lagi, Ustaz. Bismillah. Dari hamba Allah, lebih utama mana baca zikir pagi dulu atau baca Al-Quran setelah sholat subuh? Jazakallah khairan. Para ikhwan azanillahu yakum, lebih utama mana antara apa tadi? Baca zikir pagi dulu setelah sholat subuh atau baca Al-Quran? Taib. Zikir pagi itu ibadah muqayyad, ibadah khusus yang terikat dengan waktu. Baca Al-Quran itu ibadah mutlak yang tidak terikat dengan waktu, Lah, kalau harus benturan, dan sebenarnya tidak perlu dibenturkan. Apanya mau dibenturkan? Lawong zikir pagi itu kan waktunya dari masuknya waktu pagi, dari adzan subuh sampai terbit matahari. Sebagian para ulama bahkan mengatakan sampai waktu duha. Itu waktunya panjang. Jadi waktu itu bisa sholat subuh, bisa zikir ba'da sholat, bisa zikir pagi, bisa baca Quran. Gitu ya. Bisa baca Quran. Bolak-balik juga nggak apa-apa. Tapi kalau harus ditanyakan lebih utama mana kalau mau diurutkan, zikir sholat, zikir pagi, terus baca Quran. Kenapa? Karena zikir pagi itu ibadah yang terikat dengan waktu. Kalau ada ulurnya terus habis waktunya. Sedangkan baca Quran itu ibadah yang tidak terikat dengan waktu. Jadi seandainya pun ada ulur, dia nggak ada masalah. Tapi pertanyaan semacam itu tidak perlu terlalu dimunculkan. Permasalahannya dua-duanya pertama amal sunnah. Yang kedua waktunya longgar. Bisa lakukan ini, bisa lakukan itu. Secara umum dikedepankan ibadah yang muqayyad. Kaidahnya adalah kalau harus benturan antara mutlak dan muqayyad, ibadah umum dan ibadah khusus, maka kedepankan ibadah khusus. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, baik Ustaz, jazakallahu khairan. Masih ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa 2 atau 3 pertanyaan lagi ya, sesuai dengan jawaban Ustaz nanti. Ini juga pertanyaan lewat chat Ustaz. Ini kan akhir-akhir ini ada yang menghembuskan Ustaz, seperti perkataan-perkataan kenapa masjid ditutup sedangkan sementara pasar dibuka. Kemudian ada yang ucapan seperti ini juga, berani ke pasar tapi kok takut ke masjid. Ada juga yang bilang orang-orang ternyata lebih takut mati kelaparan daripada mati saat sholat atau ibadah atau berani ke masjid. Ini sikap kalau kita sebagai seorang muslim gimana Ustaz menyikapi yang seperti ini Ustaz? Karena memang banyak Ustaz isu-isu yang di luar seperti itu Ustaz. Kita lebih takut mati kelaparan daripada ibadah. Gimana Ustaz? Kalau nuruti perasaan memang paling enak ngomong semacam itu. Enak itu ngomong itu. Ana juga pengen ngomong semacam itu kalau mau nuruti perasaan. Lah kan mati di masjid syahid. Mantap tuh. Jadi mati di pasar sangit dan macam-macamnya. Tapi sesuatu harus ditimbang secara syar'i para ikhwah. Sesuatu itu harus ditimbang secara syar'i. Perasaan itu boleh, tapi itu dengan timbangan syar'i. Jadi para ikhwah yang Allah Ta'ala, memang seharusnya nasihat anak kepada pemerintah. Jadi PSBB yang diberlakukan ini seharusnya diberlakukan umum. Sebagaimana berlaku di masjid gitu ya, diawasi. Seharusnya di pasar pun demikian. Pengontrolannya juga diperketat, di kafe, di warung dan macam-macamnya.
Sama, tapi itu kan bukan tugas kita. Kita hanya bisa untuk menganjurkan. Sekarang yang penting kondisi sekarang adalah semacam ini. Kondisi sekarang adalah semacam ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tetap Anda katakan ikuti arahan pemerintah semampu yang bisa kita lakukan. Bagaimana dengan kondisi ya Ustadz itu sholat di oma ini tetap di pasar kayak Ana. Jadi kalau butuh beli apa-apa tetap ke pasar. Bagaimana kita mensikapinya? Alhamdulillah tidak ada masalah sama sekali. Sholat itu jadi hukum asalnya di masjid. Tapi kalau ada uzur bisa dilakukan di rumah. Bisa dilakukan di rumah. Contoh ada hujan. Hujan itu penghalang orang boleh sholat di rumah. Tidak perlu ke masjid. Betul ya? Dan tidak perlu untuk jenengan komentari. Sama hujan aja takut. Kenapa? Karena Allah itu maha pemurah. Allah itu maha penyayang. Dalam kondisi sesuatu yang ada bahayanya, ibadah itu bisa dilakukan di rumah. Ibadah itu bisa dilakukan di rumah. Nah, begitu juga dengan kondisi ini. Kalau ibadah itu di masjid ada kadar bahayanya, Allah membolehkan untuk sholat itu di rumah. Untuk sholat itu di rumah. Sedangkan kalau orang nggak ke pasar, terus harapnya mau apa? Seandainya ada solusi, jadi semua kebutuhan yang kita inginkan itu tinggal telepon, kemudian ada yang antar ke rumah, nanti dibayar di rumah, maka selesai masalah. Tapi kan nggak ada kondisi semacam itu. Padahal kita butuh kasih makan istri, butuh kasih makan anak, dan macam-macamnya. Sehingga kita keluar sesuai dengan batas minimal. Sekedar keluar ke pasar, balik lagi sudah. Nih, balik lagi itu sudah. Dan itu hal yang perlu jadi untuk dilakukan. Yang salah, itu memang yang salah itu adalah nggak sholat di masjid tapi kemudian jalan-jalan. Yang salah itu nggak berangkat ke masjid tapi kemudian keliling-keliling mall. Itu jelas fatal. Ya itu yang salah, fatal kalau itu. Jelas kalau itu. Sudah jelas-jelas nggak boleh ke masjid, malah jalan-jalan. Ke masjid aja nggak boleh, malah jalan-jalan. Tapi kalau kemudian ke pasarnya itu adalah untuk kebutuhan darurat, maka itu adalah perintah syar'i, bahkan dosa loh kalau nggak ke pasar. Istrinya makan opo, anaknya makan opo. Jadi pada Rasulullah SAW mengatakan, kafabil mar'i itsman an yudhayyi man yakut. Cukup orang itu dianggap pendosa apabila dia itu menelantarkan orang yang menjadi tanggung jawab dirinya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Nampaknya sudah hampir jam 9 ya Ustaz ya. Kita tutup Ustaz. Barangkali ada yang mau disampaikan terakhir Ustaz sebagai penutup. Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi insya Allah kita tampung dulu ya. Kalau memang memungkinkan kita ngadakan kajian dialog yang seperti ini Ustaz di pekan depan Ustaz. Insya Allah. Baik, alhamdulillah kita sudah di ujung acara. Jadi anak tadi pesan harus jam 9 selesai karena tempat ini mau digunakan taklim lagi sama ustadz lain di jam 9. Pesan anak di bulan Ramadan ini maksimalkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang sahih, gitu ya. Dengan ilmu yang sahih. Pandemi ini tidak menghalangi orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan memberikan kepada kita berbagai faedah dan pelajaran. Satunya adalah pentingnya kita itu untuk mempelajari ilmu agama sehingga nggak mudah digoyang. Terutama kok ingatnya di ujung itu ya, terutama dengan mudahnya orang komentar di YouTube dan macam-macamnya, yang mudah orang untuk berkomentar dan berbicara, maka kita harus benar-benar membentengi diri dengan ilmu syar'i yang kuat sehingga kita mampu beribadah dengan baik dan benar, tidak mengikuti arus yang ada di permukaan lapangan. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mampu maksimal dalam ibadah Ramadan dan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam Ramadan ini sehingga kita mendapatkan keutamaan dan nilai yang agung di bulan Ramadan yang berbarokah ini. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Demikian Bapak Ibu sekalian rangkaian kajian dan dialog interaktif kita bersama Ustadz Ahmad Sabik. Insya Allah kita akan melanjutkan dialog dan kajian ini di pekan depan, Ustadz. Akan kita sampaikan lebih banyak dialognya, insya Allah ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa menyimpan link ini, link Zoom ini, insya Allah kita masih pakai link Zoom yang sama, insya Allah. Nanti kalau ada perubahan akan kita kabari. Barakallahu fikum. Juga terima kasih, jazakumullah khairan partisipasinya Bapak Ibu sekalian dari Karyawan Semen Indonesia Group, dari Jamaah Masjid Darussalam dan peserta dari umum. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita amalkan dan menjadi pahala di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.